Bayangan kameranya yang kita lihat di sana kurang nyaman nontonnya serius. Ampun. Oh my god, I can't watch this anymore. Hai guys, I'm Yusul Kim. Welcome back to my channel. Nah, gimana sih kabar kalian hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat yang enggak lagi baik-baik aja, pokoknya tetap semangat ya guys. Don't give up. Oke, untuk hari ini kita akan membahas mengenai hal yang lagi panas banget diperbincangkan oleh para K-popers. Ada dua topik untuk kali ini. Yang pertama adalah mengenai masalah dari Kim Jong Hyun bersama dengan So Hyun. Yang kedua adalah mengenai YG yang katanya nyindir Mnet nih. Tahan dulu, sebelum kita bahas bersama-sama, pastikan dulu dong untuk bantu perkembangan channel aku. Caranya kalian tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like and comment video ini, serta share juga kepada teman-teman K-popers yang lain. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk kita bahas bersama-sama. Oke, Cinggu, untuk pertama di sini kita akan mulai dulu membahas mengenai Kim Jong Hyun bersama dengan So Hyun. Jadi baru-baru ini banyak sekali dari netizen, penggemar, terutama para penggemar SNSD dan juga So Hyun itu telah meminta supaya Jung Hyun ini meminta maaf kepada So Hyun. Apa yang sebenarnya terjadi? Oke, aku akan jelaskan kronologi awalnya kepada kalian semua. Nah, jadi Kim Jong Hyun ini kan sedang mengalami perselisihan kontrak dengan agensinya yaitu ON Entertainment. Dan 11 bulan jeda di mana Kim Jong Hyun tidak aktif telah muncul sebagai problem utamanya nih guys. Secara khusus, perhatian kembali diarahkan ke latar belakang penurunan drama 3 tahun lalu yang merupakan pemicu langsung dari jeda selama 11 bulan. Nah, Kim Jong Hyun ini tiba-tiba ingin keluar nih guys sebelum episode keempat dari 16 bagian drama Time yang mulai ditayangkan pada Juli tahun 2018 yang lalu. Nah, Kim Jong Hyun mengumumkan bahwa dia menderita gangguan makan dan gangguan tidur dikarenakan stres berlebihan dan terperangkap dalam karakter, dan mengumumkan bahwa dia akan keluar dari drama menurut pendapat seorang spesialis. Dan dikarenakan kehilangan protagonis pria secara tiba-tiba, of course ini membawa perubahan besar dalam proses untuk produksi drama Time sendiri. Di sini para penulis harus buru-buru merevisi naskah mereka dan para aktor juga harus mengubah jadwal syuting mereka. Isi drama juga diubah menjadi kisah protagonis wanita So Hyun yang menyendiri dan melakukan balas dendam, dan penyelesaian drama juga sangat terpengaruh. Nah, setelah itu SBS Entertainment News itu kayak bertemu dengan sejumlah orang yang terlibat dalam produksi untuk drama Time dan meliput situasi pada saat hanya ada rumor dan mendengar cerita latar yang kurang diketahui oleh banyak orang. Apa alasan langsung pengunduran diri dari Kim Jong Hyun akan terungkap selama proses penyelesaian perselisihan. Tetapi memang benar bahwa Kim Jong Hyun merasa tidak nyaman dengan aktris tersebut selama proses syuting drama, dan akibatnya menurunkan antusiasme para penonton dan lokasi syuting secara keseluruhan. Nah, di sini mereka menjelaskan bahwa meskipun ada bingkai yang awalnya direncanakan untuk produksi drama, di sini Tuan Kim itu kayak merasa sangat sensitif dengan adegan romantis bersama dengan aktris tersebut atau si So Hyun ini, dan dia menyampaikan ingin meminimalkan adegan seperti itu kepada artis melalui perusahaan. Dan saat itu aktor tersebut juga sedang dirawat di rumah sakit, dan saya katanya ingat pernah diminta untuk merevisi naskah beberapa kali dan aktor tersebut mengeluh kesakitan. Jadi saya ingat mendengarkannya beberapa kali ketika saya mengatakan bahwa saya akan melakukannya. Arah pekerjaan berubah total. Jadi penulis juga sangat sulit dikarenakan hal tersebut. Dan So Hyun yang merupakan lawan main dari Kim Jong Hyun juga tampaknya mengalami masalah besar. Tuan B yang bertanggung jawab atas So Hyun berkata, So Hyun banyak menangis di lokasi syuting. Drama itu memiliki cerita latar dari seorang pria dan wanita yang harus jatuh cinta, tapi Kim Jong Hyun tidak melakukan kontak mata bersama dengan So Hyun saat berada di lokasi syuting. Tidak menyapa dan hanya di dalam mobil saat istirahat saja. Ada adegan mesra pada suatu waktu tangan So Hyun menyentuhnya, dan begitu aktingnya berakhir, dia dengan kasar menyekat tangannya dengan tisu basah. Dan aku tidak tahu apakah itu kesalahpahaman, tapi So Hyun menangis saat melihatnya. Aku pernah meminta maaf pada So Hyun, tapi perilaku aktor itu tidak banyak berubah sejak saat itu. Wow, panas banget. Jadi suasana tidak nyaman dalam proses produksi sepertinya sudah dimulai dengan presentasi produksi. Jadi pada presentasi produksi yang diadakan pada tanggal 20 Juli tahun itu, Kim Jong Hyun menunjukkan ekspresi dan perilaku yang berbeda dari biasanya. Setelah melangkah ke atas panggung, ia menunjukkan penampilan tanpa ekspresi dari awal hingga akhir. Dan ketika So Hyun mencoba menyilangkan tangan ke arah Kim Jong Hyun ke arah kamera, sepertinya ia menolaknya dengan dingin.
Saat ekspresi memalukan Sohyun disampaikan ke kamera reporter sebagai adanya, sikap tidak senonoh Kim Jong Hyun menjadi perhatian dari publik. Di sini teman dekat dari Sohyun berkata, "Tidak apa-apa ketika aku melihat drama dan aku sangat antusias bahkan di awal pembuatannya. Bahkan ada tanda-tanda di pemotretan majalah beberapa hari sebelum presentasi dan juga produksinya. Di sana ada masalah di mana dia meminta revisi alur cerita, yang mana dia mengatakan bahwa dia ini tidak bisa berpose untuk pasangan. Aku harus memotret, saya mengubah pose untuk bidikan bergambar pasangan. Jadi saya hanya bisa mengambil satu bidikan saja." Dan menurut para staf nih guys, rumor muncul di sekitar lokasi syuting bahwa perubahan sikap dari Kim Jong Hyun disebabkan oleh pacarnya yang merupakan seorang aktris juga. Ada kalanya sesama aktor bertanya langsung kepada Kim Jong Hyun apakah rumor itu benar, tetapi dilaporkan bahwa Kim Jong Hyun menjawab itu tidak benar sama sekali. Dan setelah keluar dari Drama Time, Kim Jong Hyun membuat comeback yang sukses dalam drama TVN, yaitu Crash Landing on You. Ya, kira-kira jaraknya itu adalah dalam waktu sekitar 11 bulan lebih guys. Dan meski sudah lama 3 tahun berlalu nih, ketertarikan pada keluarnya Kim Jong Hyun di tengah drama tersebut masih menjadi topik yang perbincangan hangat, dan masih banyak sekali dari netizen yang pengen tahu apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu. Dan SBS Entertainment News menghubungi Kim Jong Hyun beberapa kali melalui telepon dan SMS untuk melihat apakah masalah aktris dan rumor tersebut benar, permintaan revisi naskah, dan juga lain-lain. Berdasarkan konten yang dicakup oleh staf, di sini belum didapatkan jawabannya. ON Entertainment juga menanyakan tentang konten yang sama, tetapi menjawab bahwa itu tidak dapat diungkapkan karena mereka sedang dalam perselisihan. Oke guys, jadi kita sudah melihat bagaimana berita atau kronologi awal kenapa banyak sekali dari orang-orang yang meminta supaya Kim Jong Hyun ini meminta maaf kepada Sohyun. Karena perilakunya kepada Sohyun yang dapat kita bisa bilang juga sangat dingin banget ya pada saat itu ya. Terus buat kalian yang penasaran seperti apa video saat press conference, coba sekarang kita nonton bersama-sama dan kita nilai seperti apa sih perlakuan dari Kim Jong Hyun kepada Sohyun. Oke, ini videonya guys. Kelihatan canggung ya. Ekspresi dari Kim Jong Hyun juga kayak bener-bener datar banget gitu. Ini mata Kim Jong Hyun kayak bengkak guys, kayak habis nangis gitu, serius. Coba deh kalian lihat mata dari Kim Jong Hyun ini kayak bener-bener bengkak gitu. Dan apa kita lihat di sini emang Jong ini emang kayak punya problem gitu, serius. Ampun. Oh my god, I can't watch this anymore. Di saat aduh ya Allah. Oh my god, I can't watch that. Sohyun tadi minta supaya yuk kita ini, tapi dia kayak nggak bisa gitu. Oh my god, I can't watch this anymore. Kayak aku yang jadi Sohyun tuh malu gitu. Yes. Aduh, kok dia pergi ninggalin Sohyun sendiri? Oh my god, what happened? Oke, ngajakin yang lain, oke. Iyalah harus. Why? Ya ampun, tinggal deket sama aktor wanitanya kok nggak mau sih? Iya. Oh ya, oke, biar kayak serasi gitu kan, biar keimbang. Ya Allah, kenapa sih ini orang? Ya Allah, ekspresinya datar banget ya. Tapi dia emang kayak punya problem gitu guys. Yes, dia emang kayak ya seperti yang dikatakan tadi, dia kan emang punya masalah dengan mental health-nya gitu. Dan aku lihat di sini dia itu kayak bengkak matanya, serius kalau kalian perhatikan. Ya, I think so. Matanya sini kayak bengkak gitu, kayak baru habis nangis. Aku sini dapat melihat bahwa Kim Jong Hyun ini emang benar-benar dalam masa yang sangat sulit banget. Kelihatan sih dari ekspresi, dari gestur, dari sikap, dari matanya juga itu emang nggak bisa berbohong kalau dia di sini kayak punya masalah yang besar banget. Mungkin dikarenakan problemnya lebih besar jadi kayak kebawa gitu sih. I think so. Tapi apapun itu, anyway, kita di sini yang sebagai netizen melihat itu terjadi kepada Sohyun benar-benar kayak wow, what is that? Setelah aku lihat banyak sekali komentar dari orang, itu banyak sekali yang pendapatnya kayak terpecah belah. Bahkan di Facebook, Instagram, Twitter itu kalau ada yang komentar pasti nanti ujung-ujungnya berdebat banget. Serius, banyak banget yang berdebat dan mempermasalahkan masalah tersebut. Di sini ada beberapa pendapat. Yang pertama, di sini banyak orang kayak bilang, ya udahlah sih kita maklumin aja si Kim Jong Hyun. Kenapa kita maklumin Kim Jong Hyun? Karena dia di sini waktu itu kan punya problem gitu, ya mental health-nya gitu. Jadi kalau orang yang punya mental health ya pasti kayak gini. Jadi kita sebagai netizen ya udahlah sih maklumin aja Kim Jong Hyun. Habis itu di sini banyak sekali dari netizen yang membalas nih. Oke, kita maklum dengan dia yang memiliki masalah mental health, tapi apapun itu, apapun alasannya,
perilakunya kepada Sohyun itu tidak dapat dibenarkan karena di sini dia juga ngebuat Sohyun itu kayak menderita juga. Dia di sini ngebuat si Sohyun itu kayak menderita. Setelah itu di sini banyak sekali dari orang yang berpendapat bahwa ini tuh cuman kayak permainan media, yang mana hal ini itu disebabkan oleh agensi. Kenapa banyak dari orang yang berpendapat seperti itu? Karena gini guys, Jonghyun seperti yang telah aku jelaskan pada awal tadi itu emang kayak memiliki problem bersama dengan agensinya. Jadi problem mereka adalah mengenai masalah kontrak. Setelah permasalahan dari Jonghyun bersama dengan agensinya itu banyak sekali problem-problem yang muncul kepada si Jonghyun ini. Problem yang pertama adalah dia ini diberitakan tengah kencan bersama dengan lawan mainnya di Crash Landing on You. Tapi rumor tersebut dinyatakan tidak benar. Kenapa tidak benar? Karena di sini pihak agensi dari si cewek sendiri itu telah mengkonfirmasi bahwa hubungan di antara mereka tidak lebih dari teman semata. Nah, di sini permasalahan yang lain muncul lagi, yaitu masalah mengenai attitude-nya kepada si Sohyun, yang mana hal ini buat namanya menjadi perbincangan hangat kembali. Dan of course dari sini banyak sekali yang mengecap jelek nama dari Jonghyun sendiri. Sayang banget sih namanya dicap buruk karena beberapa waktu yang lalu dia ini kan lagi hype, lagi booming, dramanya juga sangat populer banget yang Mr. Queen, dan dari sana dia di sini mendapatkan banyak sekali kepopularitasan. Namun dikarenakan hal ini ya namanya jadi tercoreng. Dan guys, baru-baru ini ada sebuah postingan tentang pernyataan mantan staff yang mengenai aktor dari Kim Jong Hyun yang memberikan klarifikasi mengenai masalah yang terjadi. Nah, postingannya kayak gini, aku langsung aja bacain ya. Halo, di sini aku adalah mantan staf dari aktor Kim Jong Hyun. Aku sekarang itu bekerja dengan orang lain untuk beberapa alasan, tetapi aku adalah orang yang melihatnya menderita gangguan makan, panik, dan tidur dari di sampingnya. Aku ingat bahwa dia ini kehilangan 7 kg dalam 2 minggu dan mengalami masa sulit. Aku juga pernah menyaksikan beberapa kali tubuhnya tidak menerima makanan. Dia juga selalu ramah kepada staf yang menderita, dan dialah yang mengambil roti kepada staf yang terlalu sibuk untuk mengurus makanan mereka. Aku secara pribadi mendapat hiburan ketika aku tengah menderita di saat ibuku meninggal. Itulah mengapa aku selalu ingin dia melakukannya dengan baik. Aktor Kim Jong Hyun, aku harap kamu itu dapat bersemangat. Aku sudah keluar dari perusahaan sekarang, tetapi aku masih kerabatnya. Pria ini memiliki pikiran yang dewasa, tidak seperti yang seusianya. Dia ini cerdas dan juga serius. Aku harap kamu bertemu dengan agensi yang baik dan menjadi lebih baik di masa depan. Masalah besar di masa lalu juga sangat parah. Pria ini dikutuk dan diperlakukan dengan salah. Untuk menontonnya secara real time itu benar-benar sangat menyakitkan. Selain itu nih guys, ada juga pernyataan dari staf yang lain. Ini gila, pernyataan stafnya banyak banget. Jadi sebelumnya itu muncul dalam laporan dari SBS bahwa Kim Jong Hyun mundur dari Drama Time dikarenakan pacarnya seorang selebriti. Jong Hyun bahkan menunjukkan rasa tidak nyaman beradu akting bersama dengan Sohyun SNSD selama di lokasi syuting. Dia juga bahkan menunjukkan sikap dingin selama press con. Nah, kepada media sport Yuhang, seorang staf menyatakan bahwa alasan mengapa Jong Hyun seperti itu saat press con karena ada perselisihan antara dirinya bersama dengan staf drama. Ia mengaku tak tahu kalau Cindra Time adalah melodrama. Kedua pihak tak hanya adu argumen semata, tetapi juga adu fisik saat pesta minum sehari sebelum press con digelar. Namun nih guys, kepada pihak Osen, ada seorang staf yang mana staf ini juga mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Namun pernyataan dari staf ini kayak berbeda gitu loh dengan yang tadi. Staf lain di sini mengatakan kepada pihak Osen bahwa Drama Time atau sinopsis dari Time itu katanya melodrama dari awal sebagaimana yang telah dituliskan oleh penulis Choi Ho Chol. Dan staf yang diwawancari oleh Osen berkata nih guys, ya, pada saat itu ini adalah acara yang sangat besar, jadi aku ingat memeriksa semuanya secara detail, tetapi aku belum pernah mendengar hal itu. Kecewa dikarenakan beda genre dari yang dikira. Aku juga mendengarkan anggota staf lainnya, sehari sebelum press con tidak ada pesta minum. Dicatat sehari sebelum press con katanya itu tidak ada yang namanya pesta minum. Dan ketika harus mundur, di sini sutradara justru khawatir dengan kondisi dari Jong Hyun sendiri yang mengalami gangguan kecemasan. Ia bahkan mengatakan di sini bahwa kesehatan itu jauh lebih penting dibandingkan dengan pekerjaannya. Oke Cinggu, tadi kita sudah membahas panjang lebar mengenai apa yang terjadi kepada Jong Hyun. Ya, dari kronologi awalnya kita juga udah lihat video press con-nya bagaimana. Selain itu kita juga melihat di sini bagaimana pernyataan dari staff yang bilang bahwa dia ini kayak emang menderita gangguan mental yang ngebuat dia juga susah makan, susah tidur juga, panik juga, sehingga hal itu yang menyebabkan turunnya berat badan dari seorang Jong Hyun sendiri. Jadi nggak heran di sini kalau banyak yang memaklumi apa yang terjadi kepada Jong Hyun, karena di sini banyak yang paham gitu. Jong Hyun itu sedang sakit mental, dikarenakan hal itulah dia mungkin bersikap seperti itu kepada Sohyun di waktu itu. Dan dengar-dengar nih guys,
Di saat dia diberitakan kencan bersama dengan lawan mainnya di drama Crash Landing on You, banyak yang bilang bahwa dia dekat dengan cewek tersebut dikarenakan wanita itu selalu ada bersama dengan Jonghyun di masa-masa sulitnya. Mungkin masa-masa yang sulit dimaksud adalah di saat itu kali ya. Namun di sisi lain kita juga harus melihat dari Sohyun sendiri. Kita tahu bahwa Jonghyun ini kan mengalami yang namanya sakit mental seperti itu. Tapi di sini coba kalian posisikan diri kalian juga sebagai seorang Sohyun. Ya, kita nggak boleh melihat dari Jonghyun saja, tapi kita juga di sini harus melihat apa yang dirasakan oleh Sohyun pada waktu itu. Sohyun ini adalah seorang wanita, jadi di saat ada seorang wanita yang kayak mencoba untuk yuk kita gandengan tangan aja, kita kan lawan main gitu ya. Ya udah, kita di sini harus menunjukkan chemistry yang baik di hadapan para penonton. Yuk gandengan tangan, tapi tiba-tiba ditolak kayak you know lah, sumpah itu kayak aku jadi Sohyun pasti malu banget. Dan nggak heran kalau di sini Sohyun itu seperti yang telah diungkapkan oleh stafnya, itu banyak sekali menangis di belakang panggung alias di backstage, itu katanya banyak sekali menangis. Dan dengar-dengar di sini juga banyak sekali dari para member SNSD itu juga memberikan dukungan kepada si Sohyun karena waktu itu Sohyun juga dalam masa-masa yang sulit. Jadi intinya adalah aku sih tidak mau ngebela yang mana karena ini juga complicated banget. Dan aku juga udah lihat bagaimana perdebatan dari netizen di sosial media itu banyak banget. So aku jadi netral aja sih. Dan kalau kalian sendiri sebagai netizen bagaimana? Langsung saja sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Dan sekarang kita akan masuk ke topik yang kedua. Kali ini datanya dari netizen yang berspekulasi bahwa katanya YG ini kayak nyindir Mnet gitu. Why? Kenapa seperti itu? Jadi banyak yang telah menonton nih guys program kompetisi boy group Mnet yang sedang berlangsung, namanya adalah Kingdom, dan telah memperhatikan beberapa kesalahan kamera pada siaran di tanggal 8 April selama penampilan iKON di Love Scenario plus Killing Me. Kemudian kurang dari sehari setelah episode ditayangkan, YG Entertainment mengejutkan penggemar dengan merilis video dance practice iKON untuk penampilan babak pertama mereka. Nah, di sini seorang netizen yakin dalam postingan komunitas online dan menulis YG merilis video pada Sabtu pagi itu tidak pernah diketahui terjadi. Mereka di sini mungkin marah ya pada pekerjaan kamera Mnet, dan itulah satu-satunya alasannya. Banyak penggemar di sini setuju nih guys setelah menonton versi video latihan iKON bahwa beberapa adegan dari penampilan Kingdom mereka tidak sesuai dengan aslinya, terutama di camera work. Jika menonton episode penuh Kingdom, penonton mungkin telah memperhatikan bagaimana bayangan kamera yang menggantung sepenuhnya menutupi wajah Donghyuk selama satu adegan, dan beberapa penggemar juga mengeluh tentang peralihan scene yang tidak perlu di antara kamera yang berbeda pada waktu-waktu tertentu. And sorry to say guys, aku di sini sependapat dengan netizen Korea. Kenapa aku dapat berpendapat seperti itu? Karena aku itu sudah menonton bagaimana dua penampilan dari iKON. Yang pertama adalah versi dari Mnet, yang kedua adalah versi dari YG Entertainment-nya sendiri. Coba deh kalian bandingkan sendiri-sendiri. Nanti kalian di sana akan menemukan perbedaan yang cukup agak kayak gitu deh. Sebenarnya penampilan iKON di Kingdom itu sudah sangat bagus banget. Mulai dari aransemen lagunya yang benar-benar bagus. Love Scenario di aransemen kayak gitu sumpah bagus banget. Habis itu bagaimana koreografinya. Habis itu bagaimana ekspresi vokal dari para membernya. Selain itu juga bagaimana estetiknya, gerakan mereka. Intinya itu semua sudah bagus banget. Tapi di sini ada kekurangan guys. Aku merasa di sini kamera work emang kayak bener-bener kurang banget, serius. Coba deh kalian tonton yang Kingdom kemarin. Itu kayak ada beberapa poin dari penampilan iKON kurang ditonjolkan oleh kamera worknya. Sedangkan di dance practice dari iKON sendiri yang di YG Entertainment-nya itu benar-benar bagus banget. Gila, perpindahan kameranya itu benar-benar mulus banget. Jadi kayak semuanya di sini diceritakan. Sedangkan waktu di Kingdom kayak ada beberapa hal yang kurang aku dapatkan. Terutama di bagian Donghyuk sih. Sebenarnya bagian Donghyuk kan itu kayak bener-bener poin nih dari penampilannya iKON waktu itu. Tapi di sana kayak agak miss. Muka Donghyuk kemana nih bang? Muka Donghyuk kok ditutup sama kameranya? Itu kameranya besar banget, jadi bayangan kameranya yang kita lihat di sana. Ini Donghyuk mana sih? Jadi kayak kurang nyaman nontonnya, serius. Dan coba di sini kita lihat bagaimana komentar-komentar dari para netizen melihat penampilan iKON di acara Kingdom. Let's wish it together. Aku sini sangat marah dengan kamera work. Oke, sama. Me too. Ya, aku menonton video latihan tapi mereka tidak menunjukkan bagian itu di Kingdom. Benar. Banyak sekali bagian-bagian yang kurang ditampilkan di Kingdom kemarin. Banyak sekali poin-poin yang miss gitu loh guys. Padahal poin-poin itu penting banget untuk ditampilkan. Tapi kenapa di sini itu tidak ditampilkan? What happened nih? Next, kita lihat lagi. Juru kamera itu tidak bisa melakukan tugasnya sama sekali. Lalu apa gunanya sih latihan? Ya bener sih, kan sebelum penampilan mereka di sini kayak melakukan latihan juga. Ya nggak tahu ya guys, mungkin karena lapar mungkin ya, atau karena capek, atau karena gimana ya, we don't know juga. Next. Apa-apaan ini Mnet? What? Apa-apaan? Apa gunanya memuluskan hubungan dengan YG setelah sekian lama jika kamu hanya akan membuat
mereka angry again. Siapapun bisa tahu bahwa bayangan kamera dalam adegan itu hanya kekacauan besar. Bener sih. Padahal itu loh poin yang penting banget dari penampilan Icon. Tapi kenapa di sini bisa ada bayangan, sedangkan di YG-nya enggak? What happened? Oh, mungkin dikarenakan ya nggak tahu juga sih. I don't know dalam masalah kamera I don't know. Kan aku juga bukan anak fotografi, guys. Aku pikir YG di sini merilis video latihan untuk mengatakan kamu mengacau Mnet. Oke. Jika kamu melakukan kesalahan pada suatu hal yang dianggap YG sebagai kebanggaan mereka, produksi panggung, maka kamu lebih baik siap untuk membayar konsekuensinya. Bener sih ya, kalau YG udah bergerak itu nggak main-main. Lihat aja ya, YG sebenarnya kalau dalam masalah set panggung mereka itu selalu ini totalitas. Coba deh lihat bagaimana penampilan dari icon-icon sebelumnya pas saat mereka mungkin debut stage atau di saat comeback stage-nya mereka, terutama penampilan Blackpink yang aku paling lihat itu gila. Set panggung untuk YG itu nggak pernah main-main. Tapi mungkin di sini kalian lihat bahwa set panggung dari Icon kan kayak nggak terlalu wah banget ya. Karena di sini aku melihat bahwa Icon itu cuma pengen menunjukkan bagaimana koreografi mereka, bagaimana penampilan mereka itu aja. Tapi nanti kalau YG udah bergerak, terutama dalam masalah set panggung ya jangan salahin lagi ya. Karena kalau mereka udah bergerak itu pasti parah banget. Kenapa? Karena set panggungnya pasti benar-benar wow banget. I'm sure gitu. Apalagi dengan YG yang super rich ya. Tidak mustahil buat mereka untuk ciptakan panggung yang super mewah. Oke Cinggu, kalau kalian sendiri sebagai netizen bagaimana? Apakah kalian sependapat dengan netizen Korea yang mengatakan bahwa di sini YG itu kayak nyindir Mnet? Langsung saja sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke Cinggu, sekian aja untuk hari ini. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Aku mohon maaf sekali lagi kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, silahkan koreksi aku dengan cara komen di bawah. 안녕. 감사합니다. Goodbye. 사랑을 했다. 추억이 만나.